Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Hari ini Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja ke luar negeri perdana selama 16 hari ke depan. Dalam keterangan pers di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, Presiden menyatakan bahwa agenda kunjungan sebagai kepala negara untuk melakukan pertemuan bilateral hingga multilateral, membuktikan Indonesia dihormati banyak pihak untuk merespon isu-isu global yang sedang terjadi. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan atau kunjungan kenegaraan perdana ke sejumlah negara antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, hingga Inggris. Dalam keterangan pers sebelum meninggalkan Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Jumat 8 November 2024, Presiden menjelaskan kunjungan pertama diawali dengan memenuhi undangan dari Presiden RRT Xi Jinping, kemudian dilanjutkan memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Tak sampai di situ, Presiden dijadwalkan akan menghadiri KTT Asia Pacific Economic Corporation di Peru, lalu bertolak Brasil untuk menghadiri KTT G20 dan sesudah itu menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer serta kunjungan ke beberapa negara Timur Tengah. Presiden menegaskan bahwa banyaknya undangan lawatan ke luar negeri yang diterimanya sebagai kepala negara untuk melakukan pertemuan bilateral hingga multilateral, membuktikan Indonesia dihormati banyak pihak untuk merespon isu-isu global yang sedang terjadi. Kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral, membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, menyebutkan seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah harus kompak, serta tidak ada lagi visi dan program selain visi Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyebutkan perlunya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengesampingkan ego sektoral demi tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045. Selain itu, Wapres menegaskan ke depannya tidak ada lagi visi dan program lain selain visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Wapres pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Kamis 7 November 2024. Dalam Rakornas tersebut, Wapres turut memberikan apresiasi kepada daerah yang memberikan perubahan signifikan di daerahnya, salah satunya dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, seluruh peserta Rakor diminta untuk turut mengimplementasikan program-program dari kota-kota yang telah berhasil tersebut. Di akhir arahannya, Wapres menyampaikan kunci pertumbuhan ekonomi agar naik sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto, yakni kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga sesuai dengan anggaran. Saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral.
Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas. Ia mengatakan penghematan anggaran dapat membantu memenuhi program perumahan rakyat dan menjalankan program prioritas yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nazmi mengatakan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan kepada seluruh jajaran di Kabinet Merah Putih untuk perlu melakukan efisiensi perjalanan dinas demi menjalankan program-program prioritas yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Presiden Prabowo menilai apabila perjalanan dinas dilakukan secara tepat sasaran, maka akan adanya penghematan anggaran yang bisa dialokasikan untuk jaminan perumahan rakyat apabila langkah efisiensi dilakukan secara benar. Tidak hanya perjalanan dinas, Presiden Prabowo mengatakan arahan efisiensi anggaran juga bisa dilakukan dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dengan efisiensi untuk acara-acara yang sifatnya selebrasi dalam kedinasan, diharapkan nantinya anggaran yang dihemat dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Penekanan dari beliau itu kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran. Jangan gunakan anggaran, jangan hambur-hamburkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang manfaatnya tidak banyak atau malah tidak bermanfaat sama sekali. Karena kalau dihitung-hitung penghematan anggaran itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara dapat menjadi pusat pemerintahan politik dalam jangka waktu 4-5 tahun ke depan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memanggil 3 menterinya di bidang infrastruktur ke Istana Merdeka pada Kamis 7 November 2024. Ketiga menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dalam pertemuan tertutup itu dibahas mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Usai rapat, AHY menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara dapat menjadi pusat pemerintahan politik dalam jangka waktu 4-5 tahun ke depan. Dalam kurun waktu tersebut, IKN diharapkan sudah bisa menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan 3 pilar, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, Presiden juga meminta jajaran Kemenko yang dipimpin oleh AHY untuk memperhatikan pembangunan fasilitas pendukung kerja legislatif dan yudikatif. Adapun saat ini pembangunan IKN belum rampung sepenuhnya, hanya 1 dari 3 pilar yang sudah rampung, yakni eksekutif dengan berdirinya Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Menteri Koordinator hingga kantor kelembagaan lainnya. Namun AHY menyatakan pemerintah akan melengkapi 2 pilar lainnya menyusul target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo. Termasuk anggaran yang tidak sedikit, sehingga harus ada tahapan-tahapan yang diprioritaskan. Nah, beliau menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik, artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini yang tengah dibangun, tentu belum selesai sepenuhnya, itu adalah untuk eksekutif. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.